Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira Syarifina Agustira, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Malam. Yang terhormat Bapak Sunarto selaku dosen Ekonomi Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Jadi yang pertama kita bahas adalah apa sih ekonomi internasional itu? Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang pada pembelajaran ini dibahas serta dipelajari dan juga melakukan penganalisaan mengenai transaksi dan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi internasional itu sendiri, yang salah satunya adalah kegiatan ekspor dan impor. Tujuan daripada kegiatan ekonomi internasional yaitu untuk dapat meningkatkan kemakmuran satu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Nah, tujuan ini dapat diraih apabila terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional, seperti contohnya ekspor impor, perasuransian, pengkreditan, investasi, dan bidang yang lainnya. Nah, untuk ruang lingkup ekonomi internasional dibagi lagi berdasarkan beberapa sifat tertentu. Ada teori dan kebijaksanaan dalam perdagangan internasional, lalu ada teori serta kebijaksanaan dalam bidang keuangan dan juga moneter dunia internasional, dan yang ketiga pembentukan organisasi-organisasi dan unit kerjasama ekonomi internasional dan berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional. Lalu yang selanjutnya ada peran ekonomi internasional. Ekonomi internasional berperan sebagai hubungan perdagangan yang dibina antara satu negara dengan negara yang lainnya yang akan menimbulkan manfaat secara ekonomis maupun non-ekonomis, dapat berdampak positif maupun negatif bagi suatu negara. Nah, pengaruh ekonomis itu sendiri ada kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Sedangkan pengaruh non-ekonomisnya ada 4 aspek, ada aspek budaya, aspek politik, aspek pendidikan, dan aspek perdagangan internasional. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk hubungan ekonomi internasional. Bentuk kerjasama hubungan ekonomi internasional ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada kerjasama bilateral, ada regional, terus ada multilateral, terus ada juga kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan. Nah, untuk kerjasama ekonomi bilateral ini itu adalah kerjasama ekonomi antara dua negara. Itu contohnya pinjam meminjam modal antara negara satu dengan negara yang lain. Terus untuk kerjasama multilateral itu artinya adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Lalu yang ketiga adalah kerjasama regional. Kerjasama regional ini kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya ada ASEAN, MEE, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian dan definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak negara yang berbeda. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain. Dampak dari perdagangan internasional ini, negara dapat mengekspor maupun mengimpor berbagai macam kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan negara melalui perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional, sangat berdampak bagi perekonomian suatu negara. Nah, dampak positif perdagangan internasional ini itu ada banyak banget. Salah satunya untuk mempererat persahabatan antar bangsa, terus untuk menambah kemakmuran negara, untuk menambah kesempatan kerja, untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai sumber pemasukan kas negara, menciptakan efisiensi dan juga spesialisasi, serta memungkinkan konsumsi konsumsi yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, di antara dampak positif yang saya sebutkan tadi, terdapat juga dampak negatif dari perdagangan internasional. Salah satunya ketergantungan oleh negara lain, terus dapat persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional tersebut, terus menjadi banyak apa kayak industri kecil yang mampu bersaing tuh jadi bangkrut, terus terdapat pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju gitu. Terus terjadinya suatu kekurangan tabungan masyarakat untuk dapat berinvestasi. Hal ini terjadi tuh karena masyarakat, jadi lebih konsumtif gitu. Terus selanjutnya timbulnya suatu penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju, terus juga neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Kesimpulannya, tujuan daripada kegiatan ekonomi internasional yaitu untuk dapat meningkatkan kemakmuran satu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Nah, tujuan ini dapat diraih apabila terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional, seperti contohnya ekspor impor, perasuransian, pengkreditan, investasi, dan bidang yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.